Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Tim Uji terpelajar Dr. Feby Ismail MPD dan juga selaku pembimbing 1. Dan kami hormati Sekretaris Penguji Ibu Nur Fitri Salinal MPD dan juga selaku pembimbing 2. Yang kami hormati penguji utama terpelajar Dr. Sahari MPDI dan penguji 2 Irfan Kurniawan MPD dan khusus Anda Febrianti Kanu dan lebih khusus lagi orang tua dari Febrianti, Bapak dan Ibu, selamat datang. Saya selaku ketua terima kasih karena menyaksikan Ananda untuk tahap terakhir dalam proses ujian. Nanti insya Allah mudah-mudahan beliau lulus dan yang lebih berbahagia pada hari ini suaminya Rianto Bahan Subuh beserta anak dan support dari teman-teman ini luar biasa banyak ya. Berarti ini Febrianti ini luar biasa lebih bibit pertemanannya ya. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada keluarganya, semoga bersikap sampai kepada kita semua dan kita dapat istiqomah dalam kehidupannya. Kami selaku Ketua Poli mewakili Dekan Fakultas Tarbiyah mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penguji karena sudah datang mendampingi dekan yang selanjutnya dekan juga yang kami di sini nanti yang buka dua tim penguji. Maka dari itu saya persilakan kepada Ketua Tim Penguji terpelajar Dr. Feby Ismail MPD untuk membuka sidang munakasyah dan sekaligus melaksanakan ujian munakasyah sampai akhirnya. Insyaallah doa kami semoga pelaksanaan ujian ini berjalan dengan damai. Tidak terlalu lama lagi untuk direvisi karena mengingat tanggal 4 ada yudisium. Semoga Ananda Febrianti bisa ikut yudisium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, sekaligus juga dengan Ibu Ketua Program Studi ya, sama Sekretaris Prodi ini yang siap sedia dengan live streaming YouTube ya. Hari ini kita akan melaksanakan ujian munakasyah skripsi mahasiswa atas nama Febrianti Kanu NIM 182.3072. Adapun judul skripsi yang diangkat adalah implementasi pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Modayat Barat. Bapak Ibu Dewan Penguji, untuk mengawali ujian munakasyah skripsi pada hari ini, mari sama-sama kita membuka dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya kepada Ananda Febrianti Kanu, Anda dipersilahkan untuk mempresentasikan, menjelaskan isi skripsi yang telah disusun sekian lama dan akhirnya hari ini di tahap terakhir ya, ujian skripsi. Anda diberikan waktu kurang lebih 7 hingga 10 menit. Silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi yang berjudul Implementasi Pembelajaran Daring Menggunakan WhatsApp Group pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Modayat Barat. Bab 1, pendahuluan
pendidikan, latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian. Latar belakang masalah, pembelajaran adalah kegiatan proses komunikasi dua arah, yaitu kegiatan mengajar dan belajar. Mengajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh seorang guru, sedangkan belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa atau peserta didik sebagai seorang yang menerima informasi pembelajaran. Dalam proses kegiatan pembelajaran akan dapat berjalan dengan maksimal apabila adanya kegiatan interaksi di antara pendidik dengan peserta didik. Karena interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik memegang peranan yang cukup sangat penting dalam tujuan kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pembelajaran daring tidak dapat dilakukan jika sekolah maupun orang tua tidak memiliki modal yang memadai untuk mengakses perangkatnya. Modal dalam pembelajaran daring misalnya pembelian data internet kepada anak untuk melakukan pembelajaran daring lewat WhatsApp group. Pembelajaran ini tidak akan terjadi ketika guru dan siswa sama-sama tidak memiliki komputer, handphone, atau kuota dan jaringan internet yang memadai. Batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas untuk menjaga agar permasalahan tidak memiliki cakupan yang begitu luas. Maka dari itu, penulis membatasi masalah yang diteliti hanya membahas tentang pembelajaran daring menggunakan WhatsApp group secara daring pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Merdeka Barat. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana pembelajaran daring menggunakan WhatsApp group pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Merdeka Barat. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran daring menggunakan WhatsApp group di SMK Negeri 1 Merdeka Barat. Definisi operasional. Pertama, pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran daring itu sendiri merupakan suatu proses pembelajaran belajar yang menggunakan konsep komunikasi tidak langsung, di mana komunikasi tersebut dapat berlangsung apabila ada media sebagai peranan untuk mempermudah dan mempercepat informasi, yang mana kontrol pembelajaran terletak pada peserta didik. WhatsApp. Melalui WhatsApp grup, guru dan peserta didik dapat berinteraksi secara online. Pembelajaran yang menggunakan media WhatsApp group diharapkan menjadi interaksi antara guru dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dengan penggunaan media ini diharapkan peserta didik dapat memiliki orientasi yang diinginkan. Orientasi itu berupa pengetahuan, akhlak, dan spiritual. Pendidikan agama Islam sebagai upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup peserta didik. Pendidikan agama Islam juga merupakan upaya sadar untuk mentaati ketentuan Allah sebagai pedoman dan dasar para peserta didik agar berpengetahuan keagamaan dan handal dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah secara keseluruhan. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang pertama, untuk mengetahui pembelajaran daring menggunakan WhatsApp group pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Merdeka Barat. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran daring menggunakan WhatsApp group di SMK Negeri 1 Merdeka Barat. Kegunaan penelitian. Kegunaan ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran mengenai implementasi pembelajaran daring menggunakan WhatsApp group pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Merdeka Barat. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan membanding bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis. Kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif, konstruktif, yang dijadikan pertimbangan umpan balik. Adapun penelitian terdahulu yaitu dari Fitri, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020 yang berjudul Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh bagi Mahasiswa di Masa Pandemi COVID-19. Yang kedua dari Tasya Dwi Putri, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu tahun 2021 yang berjudul Implementasi Pembelajaran Daring dengan menggunakan media sosial WhatsApp pada pembelajaran PAI di era pandemi COVID-19. Yang ketiga dari Sugiarti, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Medan tahun 2021 yang berjudul Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di MTS Istiqlal, Deli Tua. Yang keempat, Alvina Fristia, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2021 yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Daring Masa COVID-19 di Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Kabupaten Depok. Dari keempat skripsi terdahulu, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dan lokasi penelitiannya. Dengan begitu, terdapat perbedaan juga dalam hasil penelitian. Bab 2, landasan teoritis, pengertian pembelajaran. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Langsung ke metode penelitian saja. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, SMK Negeri 1 Modayak Barat, Maret sampai Juli 2022. Jenis penelitian deskriptif, kualitatif. Jenis dan sumber data, primer, sekunder, dan sumber data. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan. Sejarah sekolah. Awal mula dibangunnya SMK Negeri 1 Modayak Barat, tepatnya di bulan Mei, tanggal 15 Mei 2018, sudah mulai mereka sudah mendapatkan izin operasional dari dinas cabang. Sebelum mendapatkan izin operasional dari dinas pendidikan, kemudian itu SMK Negeri 1 Modayak Barat berproses dibuat penerimaan siswa baru di tahun 2018 sampai 2019. Di situ siswanya sudah ada sekitar 86 siswa. Terus untuk di sekolah ini tenaga kepengajarannya awalnya sudah ada karena redaksi daripada mantan sekolah SMK Fajar Mayang Kota yang lalu, sehingga sebagian besar guru yang ada di SMK Fajar Mayang Kota pindah ke sekolah SMK Negeri 1 Modayak Barat. Setelah itu tahun 2018, tepatnya di tanggal 31 Oktober, SMK Negeri 1 Modayak Barat mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan, dan di tahun 2019 SMK Negeri 1 Modayak Barat sudah bisa mendapatkan NPSN dan sudah terdaftar di Dapodik. SMK Negeri 1 Modayak Barat adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK di Kota Baru, Kecamatan Modayak Barat, Kabupaten Bulaang Timur, Sulawesi Utara. Dalam menjalankan kegiatannya, SMK Negeri 1 Modayak Barat berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Modayak Barat. Hasil penelitian, media pembelajaran itu sendiri merupakan sebuah perantara yang digunakan untuk mempermudah suatu pembelajaran. Maka dari itu, penggunaan media pembelajaran sangat dibutuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Media pembelajaran pun bermacam-macam jenisnya. Pemilihannya sendiri hanya menyesuaikan dengan keadaan pada masing-masing sekolah. Karena mengingat kebutuhan sekolah itu berbeda-beda juga, tak terkecuali di kelas 10 SMK Negeri 1 Modayak Barat ini mengambil kebijakan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp Group sebagai media utamanya untuk melaksanakan pembelajaran secara dalam jaringannya. Tentunya setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan. Sesuai dengan anjuran pemerintah di SMK Negeri 1 Modayak Barat, ini merupakan kebijakan menggunakan WhatsApp Group sebagai media utama dalam melaksanakan pembelajaran. Pertama-tama setiap wali kelas mendata nomor setiap orang tua siswa, lalu membuat sebuah grup WhatsApp yang merupakan salah satu fitur yang ada
ada di aplikasi WhatsApp. Kemudian guru kelas menambahkan nomor handphone tersebut ke dalam grup agar mempermudah untuk memulai pembelajaran dalam jaringan. Berikut selanjutnya pembahasan hasil penelitian, yaitu di sini peneliti membahas tentang pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Modayak Barat. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group di SMK Negeri 1 Modayak Barat. Terakhir, kesimpulan dari hasil penelitiannya yang peneliti lakukan mengenai implementasi pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Modayak Barat melalui teknik pengumpulan data dan berbagai metode, kemudian mengolah dan menganalisis data sebagai telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Modayak Barat belum terlaksana dengan efektif karena masih banyak kekurangan dalam pembelajarannya. Implementasi pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group sebagai media pembelajaran di SMK Negeri 1 Modayak Barat belum menghasilkan pembelajaran yang efektif, ditandai dengan peserta didik kurang responsif dalam mengikuti pembelajaran. Dari segi sarana dan prasarana juga mempengaruhi, seperti tidak semua anak memiliki handphone pribadi untuk melaksanakan pembelajaran. Lalu kekurangan pembelajaran daring yang ditimbulkan lebih banyak dibanding dengan kelebihan yang dihasilkan. Maka dari itu perlunya peninjauan dan evaluasi dari pemerintah untuk kebijakan tentang pembelajaran daring. Faktor penghambat dalam implementasi pembelajaran daring ini, yang pertama, kurangnya pengawasan orang tua, sarana dan prasarana yang kurang memadai, faktor dalam diri peserta didik yaitu rasa malas untuk belajar, siswa yang kurang paham dengan pelajaran PAI. Adapun kelebihan implementasi pembelajaran daring, yang pertama, waktu pembelajaran jadi lebih fleksibel, anak dan orang tua menjadi lebih dekat, sedangkan kekurangannya yang ditimbulkan adalah anak-anak kecanduan terhadap penggunaan handphone, kurangnya pemahaman orang tua tentang materi pembelajaran, kesulitan belajar tentang pelajaran PAI, timbulnya rasa malas untuk belajar. Adapun evaluasi yang dilakukan di SMK Negeri 1 Modayak Barat yaitu dengan memberikan tugas-tugas dan ujian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab, masukan serta pertanyaan dari Komisi Penguji. Untuk kesempatan pertama saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Sahari MPDI. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentu yang pertama-tama kita bersyukur karena siang menjelang sore ini kita masih bisa beraktivitas ya, melakukan ujian pada Febrianti. Tentu saja kami semua mengucapkan selamat ya, sudah bisa ujian skripsi setelah melalui tahapan-tahapan yang begitu panjang. Ini tentu kesyukuran juga bagi keluarga, dan saya kira ini support yang luar biasa. Ini tidak semua mahasiswa yang mengujian didampingi oleh orang tua dan kawan-kawan. Ini saya lihat banyak sekali sponsornya ini. Baik, yang saya hormati Ketua Sidang Ibu Dr. Febi Ismail MPD, yang didampingi oleh Sekretaris Ibu Nur Fitriani Zainal MPD, dan Bapak Penguji Bapak Irfan Kurniawan MPD yang saya juga hormati. Ini saya diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang untuk bisa berdialog secara langsung ya. Saya mungkin tidak terlalu banyak bertanya tentang teknis karena kemarin sudah kita uji di ujian hasil, saya kira sudah banyak perbaikan. Saya mungkin lebih pada penguasaan saja.
jadi tidak perlu lagi dilihat-lihat skripsinya. Saya kira Tutup saja. iya, sudah tutup saja. Baik, pertama Febrianti mau meneliti atau sudah meneliti tentang implementasi pembelajaran daring menggunakan WA pada mata pelajaran PAI. Pertama, implementasi. Biasanya kalau implementasi itu ada konsep atau ada rancangan dan itu diterapkan. Jadi konsep itulah yang kemudian diaplikasikan atau diimplementasikan, atau aturan, misalnya seperti itu. Nah, saya pengen mendapatkan penjelasan dari Febri terkait dengan implementasi pembelajaran itu. Yang diimplementasikan apanya kira-kira? Yang di situ yang penerapan pembelajaran itu mereka menggunakan WhatsApp. Jadi mereka menerapkan aplikasi WhatsApp untuk pembelajaran daring pada saat itu. Jadi mereka menerapkan aplikasi WhatsApp. Ya, WhatsApp itu kan media saja, gitu. Yang membantu terjadinya pembelajaran. Atau ada konsep pembelajaran melalui media WA, atau mungkin ada enggak aturan yang berkaitan dengan pembelajaran daring itu? Ada tidak yang kamu temukan? Tentang pelajaran daring masa tidak ada? Ini kan sudah lama wacana tentang pembelajaran jarak jauh PJJ ya. Itu kan sama saja. Atau kalau universitas terbuka itu kan sama juga itu. Ya, saya kira ada kebijakan itu, ada regulasinya terkait itu. Saya kira tadi membayangkan tuh konsep atau aturan yang diterapkan gitu. Oke, kalau kamu belum menemukan, saya pengen mendapatkan konsep pembelajaran daring itu seperti apa, sehingga itu bisa diterapkan. Jadi konsepnya, kalau mau pembelajaran daring, ya kan daring itu bisa pakai WA, bisa pakai macam-macam, ya kan? Nah, tapi pembelajaran daring sendiri adalah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja dengan menggunakan media apa saja, kan begitu. Jadi tidak harus WA. Nah, konsepnya itu atau caranya tuh gimana gitu? Ada enggak? Ya, cara belajar dengan daring, konsepnya seperti apa? Atau enggak tahu konsep aturan mainnya lah kira-kira? Yang aturan main dalam pembelajaran dan itu mungkin gurunya hanya memberikan tugas, kemudian siswanya hanya melihat tugas yang diberikan di dalam WhatsApp tersebut. Gini ya. Jadi Febri kan mau melihat nih, mau meneliti implementasi tentang pembelajaran daring menggunakan WA di Mudayak, ya, gitu toh. Nah, sekarang apakah pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru yang ada di sana itu baik atau tidak baik? Misalnya itu kan ada ukurannya secara teori. Nah, itu yang saya tanya tadi, konsepnya, teorinya, sehingga nanti pada ujungnya kesimpulannya Febri itu bisa memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran daring yang ada di Mudayak itu sudah baik. Ukuran baik itu kan ada ukurannya. Nah, mau mengatakan tidak baik itu menurut siapa? Kan kita tidak bisa subjektif mengatakan begitu saja. Kalau yang ukurannya itu
tidak terlalu efektif karena mereka lebih senang dengan belajar yang tatap muka. Nah, untuk mengatakan tidak efektif itu kan mesti ada juga ukurannya. Tidak bisa menjustifikasi begitu, atau tidak bisa hanya pengakuan dari seseorang yang dia sendiri tidak punya rujukan tentang efektif itu. Nah, itu juga perlu dasar, kan gitu. Untuk yang itu Pak, gurunya melihat dari Nilai apa? akhir saat mid semester waktu tatap muka dan Oke. mid semester yang menggunakan WhatsApp group. Jadi gurunya bisa mengukur di situ bahwa pada saat daring dan pada tatap muka itu lebih unggul yang di tatap muka daripada yang daring. Jadi penguasaan terhadap materi yang diberikan. Nah, itu lebih menguasai pada saat offline ketimbang online. Nah, jangan-jangan itu disebabkan karena gurunya sendiri yang kurang merancang. Kalau gurunya enggak sih Pak, soalnya murid-muridnya situ terkadang mereka kan tidak punya handphone, ada juga yang tidak terlalu respon tentang gimana guru mengirim tugas, mereka tidak merespon, nanti kemudian tugas deadline mungkin mereka bisa melihat tugasnya. Jadi di situ bisa diukur yang siapa terlambat memberikan tugas. Kalau tatap muka kan bisa langsung dilaksanakan secara langsung. Jadi kebanyakan berlangsung dengan cara memberikan tugas, gitu. Jadi guru mengajar melalui pemberian tugas. Iya. Ada juga foto buku materi yang mereka akan pelajari pada hari itu. Nah, ini dia masalahnya. Tadi makanya saya tanya konsepnya itu seperti apa kalau kita belajar daring, ya kan? Apa iya belajar daring itu hanya mengandalkan kepada tugas? Saya kira tidak begitu. Mungkin bagian daripada pembelajaran daring adalah tugas, mungkin iya. Nah, tapi sebahagian besar saya kira tidak itu saja, ya kan? Nah, itu yang saya tanya tadi, konsep pembelajaran daring itu idealnya seperti apa? Kalau tidak terjadi yang ideal berarti bukan pembelajaran daringnya yang salah, tetapi memang guru yang mungkin tidak medomani itu, ya, tidak merujuk pada kegiatan daring yang seharusnya. Jadi tidak bisa disalahkan juga pembelajaran daringnya karena memang tidak dipatuhi, kan begitu. Nah, tapi kalau seperti yang kamu jelaskan tadi, kalau itu andalannya hanya kepada pemberian tugas, ya wajar gitu. Jadi maka mungkin cara pembelajarannya yang perlu diperbaiki. Nah, bukan semata-mata kesalahan daripada sistem daring itu, gitu kan? Oke. Yang lain, kira-kira manfaat dari temuan kamu tentang hasil pembelajaran daring ini yang boleh ditularkan kepada orang lain, kepada guru, kepada praktisi lah, ya, praktisi pendidikan, kira-kira apa yang bisa diambil dari temuan kamu? Oh, ini loh yang bisa kita ambil, atau kita menghindari hal-hal yang supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan dalam pembelajaran daring, itu apa? Manfaatnya itu walaupun tidak tatap muka secara langsung, tapi kita bisa melaksanakan pembelajaran. Jadi walaupun gurunya ada di jauh atau ada keluar kota, kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun tidak tatap muka. Jadi siswa-siswa yang belajar tidak ketinggalan materi. Itu saja. Yang lain apa lagi? Hanya pertemuan itu semata-mata? Manfaatnya juga lebih fleksibel waktu. Oke. Apa lagi? Ya, ini apa namanya? Ini semester berapa yang di belakang? 8. Semua menyusul. Nah, jadi ini simak baik-baik, ya, atau ini juga menjadi pembelajaran bagi kalian.
Jadi dalam proses penyusunan skripsi itu kira-kira ada bayangan-bayangan untuk yang kamu teliti, apa kira-kira yang perlu diperhatikan, ya, gitu. Saya kira jangan hanya duduk saja tapi tidak berjalan tuh pikiran untuk menangkap itu, ya. Nah, saya kira itu penting. Itu tujuannya kan, Ibu Wadek, supaya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ujian itu, tujuannya itu. Oke. Kalau menurut Febri, saran kira-kira untuk guru-guru yang mau menggunakan pembelajaran daring itu apa sebaiknya? Sebaiknya bagi pihak sekolah dapat terus meningkatkan kegiatan pembelajaran secara daring agar anak-anak juga lebih antusiasi dalam belajar. Nah, kemudian meningkatkan kerjasama guru dengan wali murid agar wali murid juga bisa mendampingi anaknya untuk belajar. Kalau kompetensi guru terkait dengan media pembelajaran itu sudah cukup kira-kira yang ada di sana? Kamu lihat kemampuan guru dalam menggunakan itu, baik dari sisi teknis, pemanfaatan medianya, dan lain-lain, itu sudah cukup nggak? Saya lihat lagi belum sih, Bapak. Belum cukup. Apa yang perlu diperbaiki? Lebih kalau guru-guru lebih untuk menjelaskan pelajaran, terutama kan PAI kan Bapak, jadi agar siswa lebih mudah untuk memahami, setidaknya gurunya bisa menjelaskan, tidak hanya memberikan tugas saja. Jadi agar siswa tidak bingung untuk mengerjakan tugasnya. Jadi guru perlu juga memberikan penjelasan tentang materi yang gurunya berikan kepada siswa. Oke, terakhir, pendekatan yang kamu gunakan untuk mendapatkan data pada sekolah itu bagaimana? Saya melakukan pendekatan pertama, observasi awal itu saya turun. Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam sekolah itu? Jangan-jangan ada keluarga atau ada apa di sana? Pada saat itu mumpung juga kepala sekolahnya bekas sekolah yang lalu juga jadi kepala sekolah yang di sekolah pertama, jadi sudah kenal Bapak. Oh, guru kamu juga dulu? Ya. Oh gitu. Jadi sudah bisa WA langsung turun ke Bapak. Marinya ndak bermain di belakang meja toh? Oke, saya kira tidak banyak yang saya bisa tanyakan. Kemarin sudah banyak saran ya. Saya kira sudah cukup, Bu Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penguji 1 Bapak Dr. Sahari MPDI. Pastikan rekamannya sudah jalan atau belum itu? Sudah ya? Jangan sampai sudah selesai penguji 1 memberikan pertanyaan, masukan, rekamannya belum di play ya. Ada ya? Sambil juga meskipun sudah ada rekaman, tetap Febri harus mencatat atau memberi kode di naskah skripsi ya, biar mudah diingat. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang kedua kepada penguji yang kedua, Bapak Irfan Kurniawan MPD. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Penguji, Ibu Dr. Febri Ismail, PDI, Ibu Sekretaris Penguji, Bu Nur Fitri Zainal, MPD, rekan penguji 1, Bapak Dr. Sahari, PDI, secara khusus ya kepada Saudari Febrianti Kanu, kembali diucapkan selamat ya atas pencapaiannya sampai hari ini. Tentunya di dalam menyelesaikan karya ilmiah ini melibatkan banyak orang ya, kemudian mengeluarkan materi mungkin dan tidak sedikit, dan alhamdulillah pada hari ini bersyukur sekali Saudari Febrianti Kanu bisa didampingi ya, disaksikan langsung oleh kedua orang tua
dan suami, anak ya, dan teman-teman ya yang lain yang sudah mensupport saudari peneliti sampai hari ini. Baik, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak penguji pertama ya. Jadi pada ujian-ujian sebelumnya, ya, ujian seminar hasil dari proposal kemudian hasil itu tentu sudah banyak catatan ya, sudah banyak perbaikan, perubahan berdasar dari apa yang disampaikan oleh Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji. Nah, saya mau menagih ya hari ini apa yang kemudian berbeda, yang membedakan hari ini penetapan dengan ujian sebelumnya seminar hasil. Kita saja ambil PKS itu dia yang DP itu kita jemput sendiri di kementerian awal Juli baru ada karena tadi DP kepala biro apa itu Ya. kami haji Baik, ya itu dari keluarga ya. Keluarga. Nah, Bapak mau melihat apa yang berbeda dari administrasi baru udah ambil tulisan atau narasi yang disampaikan kita berangkat itu di dalam karya ini. satu Kan ada progres dari proposal, kemudian seminar hasil. Nah, seminar hasil kan ada revisi ya. Nah, apa yang direvisi, apa yang diperbaharui dari apa saran ataupun kritikan atau pertanyaan yang disampaikan pada saat ujian seminar hasil. Harusnya kan berbeda ya, harusnya berbeda. Harusnya di sini lebih kompleks. Kalau mungkin contohnya ya, kalau di sini mungkin di seminar hasil Anda belum memberikan materi ataupun tanda tangan, di sini sudah lengkap ya. Ataukah mungkin ada saran-saran dari Dewan Penguji yang disampaikan di semester di ujian sebelumnya itu disampaikan atau dituliskan di sini sudah ada di sini. Nah, yang mana itu? Yang pertama tentang selain tadi juga Bapak ada balik sudah lupa habis itu dan juga masukan dari kalau rupa rupa itu ini dia ada balik untuk pertanyaan depan dari administrasi wawancara dan juga kalau tentang kita kembali awal mula awal kita mula backup dulu tapi berkas-berkas itu sudah administrasi atau fungsional yang sempat menaruh juga di lampiran Kalau fungsional kalau fungsional itu tentang sekolah gambar presentasi. Jadi di situ saya menceritakan Ya, dari ya, awal betul, saya betul. mengantarkan surat izin penelitian. Baik ya. Melihat rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya berapa lagi? Ada dua. Yang pertama bagaimana pembelajaran daring ya di sekolah menggunakan WhatsApp group. Ya betul. Kemudian kedua faktor penghambat dan pendukung. Nah, sudah tercapai enggak itu yang dua? Kalau sudah tercapai, kalau sudah terjawab dari rumusan itu seperti apa gambarannya? Disampaikan saja secara langsung, ya. kan sudah dihafal itu. Iya. Artinya ini sudah di luar kepala ya. Karena di luar kepala sudah Atau di luar kepala nggak masuk di kepala. harusnya bisa disampaikan secara langsung ya. Itu untuk pembelajaran daring pada masa pandemi untuk keberhasilannya 70% karena banyak siswa-siswa yang tidak mau ikut belajar. Untuk pembelajaran juga bagus, semua terlaksana dengan baik. Untuk tugas materi yang diberikan guru juga alhamdulillahnya semuanya ada hasil. Itu yang pertanyaan tentang menurut guru bagaimana
pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group dalam mempermudah proses pembelajaran. Itu ada di halaman. Terus cuma itu. Selanjutnya faktor pendukungnya itu siswa yang mempunyai HP. Sedangkan untuk faktor penghambatnya siswa yang tidak memiliki handphone, karena siswa yang tidak memiliki handphone juga mereka sulit untuk menerima tugas-tugas yang dikirimkan melalui WhatsApp Group. Nah, oke. Ya. Jadi selanjutnya ya, melihat dari penjelasan atau teori yang disampaikan di landasan teori di bab 2, di situ ada metode ya. Metode pembelajaran daring. Nah, di situ ada 5 metode. Ada 5 metode. Nah, untuk di sekolah yang Saudari Febrianti Kanu melakukan penelitian di kelas di SMK ya. Nah, metode yang mana yang dipakai dari 5 itu? Di halaman 16. Untuk yang keempat, mereka menggunakan Learning. karena itu menggunakan internet dan teknologi informasi sebagai sarana. Selain learning, metode yang lain tidak dipakai lagi. Harusnya di hasil penelitian, kalau misalnya e-learning yang dipakai itu bisa disampaikan di hasil penelitiannya. Nah, ini kan materi pembelajarannya adalah PAI ya. PAI. Nah, untuk di kelas SMK kelas berapa ini? Kelas 10. Nah, bisa tidak disebutkan materi apa yang dipelajari di SMK kelas 10 itu? Kerja dulu. Materinya ada tentang meniti hidup dengan kebudayaan. Itu sudah tercantum dalam RPP. Sudah ada di RPP. Bilang kira Iya, Bapak cuma mau mendengarkan secara langsung. Kalau mau membaca lagi kan banyak yang mau dibaca. Artinya bisa disampaikan secara langsung. Artinya kan Saudari Febrianti ini ikut melakukan pengawasan ya, ikut langsung dalam kelas itu, ikut langsung dari kelas itu. ada masuk Bapak di grup. Ya, masuk di grupnya enggak itu kelas? Ada Masuk. iya, tapi sudah selesai penelitian. Iya, artinya pada saat penelitian harusnya menggunakan apapun media yang digunakan itu harusnya masuk dalam grup situ ya. Biar makanya ditanyakan tadi oleh penguji 1 seperti apa konsep implementasi itu ya. Biar ada ukuran tentang proses tercapainya dari pembelajaran daring itu ya. Makanya sebagai peneliti harusnya ikut langsung ke dalam WhatsApp group itu ya. Nah, Anda kan ikut langsung ya dalam grup itu, ikut langsung. Boleh tidak diceritakan bagaimana prosesnya, ya? Bagaimana proses entah itu dari metode atau model yang diberikan oleh guru atau yang disampaikan yang dipakai oleh guru dalam pembelajaran PAI, ataupun respon dari siswa sebagai peserta dalam grup itu.
pelajaran yang akan dimulai, guru hanya memberikan tugas, hanya langsung memberikan tugas. Jadi siswa ada juga yang tidak langsung menanggapi tugas karena guru tidak ada yang untuk menjelaskan tugas yang diberikan atau memberi motivasi kepada siswa, tapi hanya langsung memberikan tugas saja. Cuma seperti itu. Artinya kan misalnya ya, ketika guru memang betul-betul melakukan metode yang sesuai dengan konsep pembelajaran daring, tentunya kekurangan dari pembelajaran daring itu bisa diminimalisir ya. Misalnya ada siswa yang kemudian malas mengikuti, harusnya dengan adanya masalah tersebut, ketika guru tahu atau bisa menggunakan metode, maka kekurangan-kekurangan yang ditimbulkan dari pembelajaran daring itu bisa diatasi, ya, bisa dikurangi, diminimalisir. Nah, harusnya jadi sepakat lagi ya disampaikan oleh penguji satu bahwa jangan-jangan gurunya yang kemudian pertama mungkin tidak on time dalam masuk kelas, ya, tidak on time. Nah, kemudian tidak ada pengawasan, ya, ataupun mungkin tidak ada umpan balik, ya, pertanyaan, cuma foto tadi, ya, foto. Nah, harusnya melihat seperti itu, Febrianti kan ini nanti insya Allah, ya, outputnya adalah menjadi guru, ya. Melihat kondisi guru yang seperti itu, bagaimana tanggapannya? Apa yang harus dilakukan guru milenial atau calon guru sekarang sehingga mungkin ketika mereka langsung turun ke lapangan bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif? Mungkin saya bisa membuat kelas lebih hidup, mungkin dengan menggunakan metode yang bisa membuat siswa juga ikut serta dalam pelajaran itu lebih mereka bisa menanggapi dan Bapak tentang pembelajaran apa yang saya berikan. Saya juga memberikan metode bagaimana supaya siswa ada umpan balik, Bapak. Jadi siswa tidak merasa malas masuk dalam pembelajaran. Oke, ya. Selain guru itu pengajar, ya, walaupun dosen juga pengajar, tentu juga harus banyak belajar, ya, update tentang teknologi zaman sekarang sehingga tidak tertinggal, ya, mengenai inovasi-inovasi pembelajaran yang dilakukan di sekolah nantinya. Saya kira cukup dari saya. Selamat sekali lagi kepada saudari Febrianti Kanu. Semoga, ya, harapan tidak berhenti sampai sini, ya, bisa kemudian lanjut menyelesaikan atau melanjutkan kuliah ke strata selanjutnya. Terima kasih, selamat untuk saudara dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penguji 2 Bapak Irfan Kurniawan MPD yang sudah memberikan banyak masukan, ya, dan pertanyaan kepada Ananda Febrianti Kanu. Febri, masih siap untuk diuji? Insya Allah. Kamu dalam keadaan fit ini atau kelihatan ini kayak lemas ini? Hah? Masih. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 sih. Tidur jam 12. Bangunnya? Jam 6 pagi. Jam 6. Nggak salat subuh? Iya. Jadi kurang lebih itu orang kalau mau ujian harusnya H-1 ujian itu nggak baca lagi teks skripsinya, tapi harusnya mempersiapkan kematangan emosinya untuk menghadapi ujian, ya.
paling tidak semua isi skripsi itu sudah di luar kepala. Antara dua kemungkinan, di luar kepala sudah hafal, sudah paham benar, atau memang tidak tahu sama sekali ya. Oke, Febri, ini sudah di tahapan terakhir, apalagi ujianmu ini dihadiri langsung oleh keluarga, ada orang tua, suami, teman-teman seangkatan di belakang yang mensupport, jadi harusnya lebih bersemangat ya, lebih bersemangat. Penelitian ini kamu lakukan kapan? Kamu turun di sekolah di SMK Negeri 1 Modayak ini kapan kamu turun? Pada bulan puasa, bulan Maret. Bulan puasa, bulan Ramadan kemarin. Berarti bulan Maret hingga Idul Fitri gitu. Kurang lebih berapa bulan? 1 bulan? 1 bulan. Saat itu masih terjadi pembelajaran daring. Iya, Bunda. Di SMK Negeri 1 Modayak kapan dimulai pembelajaran daring? Mereka pembelajaran daring sewaktu awal sekolahnya memang masih baru dibuka, Bunda. Soalnya sekolah SMK Negeri 1 Modayak itu kan baru 2018 tahunnya. Karena juga kelas mereka yang tidak memadai, jadi mereka menggunakan daring. Oh, jadi sebelum pandemi juga memang sudah daring? Iya. Wah, ini temuan juga ini ya. Jadi bukan karena pandemi COVID-19 mereka daring, tapi sebelumnya juga mereka daring. Ini SMK 1 Modayak Barat ini di daerah mana? Di Moyong Kota, Bunda. Moyong Kota, kota Mobagu apa Boltim? Boltim. Bolaang, Mongondo Timur. Itu Modayak lebih dekat dari kota Mobagu atau dari perbatasan Moyak dengan Moyong Kota. Oh, berarti lebih dekat ke kota Mobagu Iya. ya? Bukan di Tutuyan dan Di Moyong Kota. berarti lewat Atoga itu ya? Iya. Oh, berarti memang secara geografis lebih dekat ke kota Mobagu dibanding ke ibu kota Kabupaten Tutuyan ya, Boltim ya. Danau Muat kah? Dekat? Danau Moat. Jauh sekali. Oh. Jauh ya. Jadi sekolah ini beroperasi awalnya memang tidak ada SMK Negeri 1 atau mungkin dari status swasta kemudian dinegerikan. Tidak, memang belum ada. Awal mulanya dari SMK Fajar, mantan sekolah juga di situ. SMK Fajar, statusnya swasta berarti ya? Iya, swasta. Kemudian karena sedikit ada malah salah, jadi mereka dari yang guru-guru awalnya di situ, guru PNS, mereka membuat sekolah SMK Negeri 1 Modayak ini dan langsung mereka urus agar menjadi negeri. Oh. Jadi pertama 2018 itu mereka langsung mengurusnya untuk menjadi sekolah negeri. Ya. Kamu uraikan tidak itu di bab 4? Ada di sejarah sih. Ada di sejarah. Iya, Bunda. Untuk pembelajarannya yang kamu sebutkan tadi sebelum pandemi juga sudah melakukan pembelajaran daring. Kalau itu Bunda tidak tercantum karena saya hanya meneliti mereka belajar pada saat yang COVID. Pada saat COVID, tapi informasi SMK Negeri 1 ini sudah melakukan pembelajaran daring sebelum pandemi, katakanlah tadi berdiri 2018, itu informasinya didapat dari mana? Dari guru situ sih Bunda, banyak kan ada mantan guru juga yang dari SMK Fajar dan mereka kan berpindah situ, jadi sempat tanya-tanya Bunda. Dari 2018 setelah Iya. itu sudah menggunakan platform WhatsApp group? Kalau untuk saat ini Jangan pakai sto ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau ada sto. cuman Daringnya yang Febrianti katakan 2018 sudah melakukan pembelajaran daring. Ya, bentuknya daring seperti apa? Bentuk daringnya seperti apa? Kan kalau sekarang kan sesuai judul pakai WhatsApp group ya, ketika pandemi 2020. Nah, kalau 2018 itu yang Febri katakan tadi sudah melakukan pembelajaran daring, ya bentuknya apa? Pakai platform apa? Pakai media apa? Aplikasi apa gitu? masih menggunakan WhatsApp sih Bunda. Masih pakai WhatsApp group. Iya. Kalau masih pakai WhatsApp group berarti penelitian ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ngapain juga dibatasi ketika pandemi COVID-19. Sebelumnya juga sudah
melakukan pembelajaran via WhatsApp group. Jadi tidak usah lagi ada kata-kata COVID-19. Ini mungkin pembenar saja. Iya, satu kemajuan ya ini ketika barangkali lembaga-lembaga pendidikan oke lah kalau di perguruan tinggi memang kayak Google Classroom sebelum pandemi juga sudah sering digunakan, apalagi dosen-dosen yang bukan dosen luar biasa tapi dosen biasa di luar ya, dosen yang sering meninggalkan kampus itu paling sering menggunakan Google Classroom ya. Contohnya saya dulu sering pakai Google Classroom. Nah, kalau di SMK Negeri 1 ini sudah familiar istilahnya ya dengan pembelajaran daring, itu luar biasa. Sekolah-sekolah Maju berarti. lebih maju sebenarnya ya. Ini di Dayak Barat yang notabene jauh gitu, bukan di ibu kota provinsi ya. Di ibu kota provinsi, di sekolah-sekolah di kota Manado saja, platform pembelajaran daring itu semuanya nanti dilakukan ketika pandemi COVID-19, itu di awal 2020. Ini SMK Negeri 1 Dayak Barat itu sudah mendahului 2 tahun malah sebelumnya. Luar biasa ini ya, perlu diapresiasi. Tapi saya juga sangat bersyukur ya, Febri penelitiannya atau ujiannya sekarang ya. Karena kalau ujiannya tahun depan gitu, ini sudah tidak up to date lagi karena sekarang pandemi sudah berakhir kan? Pandemi sudah berakhir, kita sepakat pandemi sudah berakhir, makanya nggak perlu lagi pakai masker, ya. Iya, ya. Kecuali kalau lagi sakit, Nah, jadi yang lain yang di belakang teman-teman seangkatan ada yang penelitian tentang COVID juga, pembelajaran masa COVID, tidak ada. Ya, kalau ada penelitian tentang COVID harus segera dituntaskan di tahun 2022. Jangan sampai sudah basi isunya ya, karena sekarang terakhir, tahun-tahun terakhir ya, untuk penelitian terkait dengan COVID. Nah, Febri, Ibu melihat ini guru PAI-nya yang ditulis di sini adalah Ibu Cynthia Ago. Iya, ada dua. Ada dua. Ada Ibu Cynthia Ago. Kalau Ibu Cynthia Ago itu guru ini kelas 10. Kalau Ibu Sriati Gonibala guru PAI kelas 12. Statusnya yang ASN, yang PNS siapa? Yang Sriati. Ibu Srianti. Iya. Yang lebih rajin berkomunikasi sama Febrianti siapa? Ibu Cynthia Ago, karena Ibu Sriati itu sedang sakit. Oh, sedang sakit, makanya di backup ada Iya. guru honorer gitu. Tapi setahu saya Ibu Cynthia Ago ini kan juga alumni di sini. Iya. Beliau bukan alumni PAI, ya, tapi alumni MPI, ya. Tapi dia guru PAI. Tapi guru PAI ya, itu menunjukkan bahwa alumni MPI adalah multitasking ya, semuanya serba bisa ya. Tepuk tangan untuk MPI. Iya ya. Jadi walaupun profil lulusannya sebagai tenaga kependidikan, tapi kalau untuk masalah mengelola pembelajaran ya, memanage pembelajaran juga mereka bisa karena ada bekal ya, manajerial, walaupun yang dikelola adalah pembelajaran ya. Oke, baik. Jadi nanti ketika perbaikan ya, kamu pasti juga akan ada data-data tambahan ya. Nanti barangkali ada juga masukan dari pembimbing 2. Dan saya lihat di bagian kesimpulan nih Febri, ini belum merujuk ke rumusan masalah ya. Rumusan masalah yang pertama ini harusnya kamu mendeskripsikan ya. Walaupun tidak semuanya karena sifatnya simpulan ya, tapi ini kamu langsung ke faktor penghambat dan diberi nomor biar jelas. Ini kesimpulan untuk rumusan masalah yang pertama, ini kesimpulan untuk rumusan masalah yang kedua ya. Rumusan masalah yang kedua itu yang sudah ada ya, walaupun di kesimpulan di uraian 3 paragraf sebelum ini kamu sudah menguraikan, tapi belum tergambar secara spesifik ya, secara substansi simpulan dari hasil penelitiannya Febri. Nanti disusun kembali sesuai sistematika bab 5 ya.
Kemudian saya juga apresiasi, saya lihat biasanya saya paling rewel dengan dokumentasi ya, foto. Ini ternyata Febri sudah print out berwarna ya. Karena sudah terlihat jelas walaupun pakai masker, ini sudah terlihat bahwa ini Febri karena pakai jas alma mater. Sudah jelas terlihat ini orang. Kalau seandainya hanya print hitam putih, terus kualitas fotokopinya juga tidak bagus, itu nanti wajahnya semuanya hitam ya gitu. Tapi syukur ini sudah bagus. Dan kemudian Febrianti ini ada lampiran-lampiran, meskipun sifatnya lampiran tapi harus diperiksa juga. Ini pasti kamu diberikan filenya saja sama ibu guru ya, sama ibu Cynthia. Ini naik turun nih. Saya lihat guru mata. Wah, ini guru mata apa nih? Mata air, mata angin atau mata apa nih ya? Jadi walaupun hanya lampiran, itu nanti Febri edit bagus-bagus ya. Jangan langsung mau cepat selesai, cepat di print tapi enggak lihat ya. Ya, ini nama kepala sekolah Hardianto Mamonto SPD, Agowe SPD. Padahal udah turun gitu, sudah. Coba kamu lihat di bagian lampiran RPP-nya ya. Gitu. Jadi walaupun lampiran tapi paling bagus diedit kembali ya, agar supaya orang membacanya juga tidak tidak pusing ya, nama orang udah kesusun seperti itu. Oke, Febri, sekali lagi selamat. Kemudian ya, jangan sampai saya lupa pas saya tandai di sini. Di halaman 41 ada tabel ini daftar nama siswa kelas 10 dan nomor HP-nya. Itu nanti kasihan tuh Bapak Kepsek, nggak tahu namanya siapa tuh, Bapak Kepsek, nomornya ini, gitu ya. Ditulis saja kepala sekolahnya namanya siapa. Nanti keterangan ditulis kepala sekolah gitu ya. Kemudian peneliti ditulis nama Febrianti, nomor HP, kemudian ditaruh keterangan di situ peneliti, sama seperti yang di atas. Agim Nastiar, Abdullah Agim Nastiar, ini Agim juga ikut sekolah, ikut di sini. Hah? Agim. Ini namanya Agim Nastiar. Iya. Namanya bukan Abdullah Gimnastiar atau Cuman memang begitu namanya. Agim Nastiar. Oh, berarti memang orang tuanya. Agim Kota Mubago bukan Bandung ini. Iya, berarti ini orang tuanya ini jamaahnya Agim ya, barangkali atau penggemar Agim ya. Tapi dia samarkan, tidak Abdullah tapi Agim Nastiar ya. Dia penggemar dulu sebelum poligami. Jangan begitu, karena saya salah satu jamaah Agim ini. Iya, ya. Oke, baik, nanti itu ditulis ya, nama kepala sekolahnya siapa, nanti kamu ditaruh di keterangan kepala sekolah. Begitu juga Febri, nanti nama peneliti ini ditulis di keterangan Febri saja yang di 21 ya, gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Nur Fitri Zainal MPD. Kayaknya banyak juga catatan beliau ini ya, Febri ya. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Dewan Penguji. Yang saya hormati Dewan Penguji, dan saya muliakan orang tua dari saudari Febrianti Kanu dan keluarga, adik-adik mahasiswa yang sudah mensupport, dan terkhusus kepada Adinda saudari Febrianti Kanu. Baik. Mungkin catatan saya banyak di skripsinya, khusus pada masih banyak typo ya, tapi untuk itu mungkin disarankan nanti menggunakan Google Docs saja. Jadi nanti ada tanda-tanda merah di bawah itu yang berarti ada kesalahan penulisan. Jadi nanti pakai Google Docs saja. Kemudian juga ada beberapa struktur kalimat nanti Febrianti lihat di dalam skripsi itu diperbaiki. Kemudian tambahannya itu mungkin di lampiran lupa melampirkan surat pernyataan dari informan yang ditandatangani itu sebagai keabsahannya ya, apa informan itu.
walaupun catatannya banyak tapi hanya satu pertanyaan saja. Karena kalau dari segi pembimbingan, Febrianti ini juga Bu paling sering ikut bimbingan ya. Iya, rajin sekali. Jadi Ibu mau tanya saja Febrianti, apa hal menarik apa yang bisa Febrianti dapatkan dari penelitiannya Febrianti ini? Iya, ada apa? Apakah negatifkah ataukah mungkin berdampak positifkah atau seperti apa? Lebih ke positif. Lebih positif ya? Iya. Kalau hikmahnya dari Febrianti setelah melakukan penelitian ini? Hikmahnya, insya Allah bisa jadi guru dan semisal gua ada pembelajaran daring, insya Allah bisa lebih baik dari gurunya sebelumnya. Iya, jadi tadi hubungan juga dengan teknologi satu, teknologi dua dan pembimbing. Nanti kalau jadi guru lebih bisa menguasai ya media pembelajaran. Karena kalau pembelajaran daring pastinya lebih kita harus menguasai berbagai macam media pembelajaran. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi selamat kepada Febrianti dan keluarga. Saya kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurfitri Zainal MPD sudah menyempurnakan semua masukan pertanyaan dari Dewan Penguji dan Pembimbing. Mudah-mudahan Febrianti semua yang disampaikan itu bisa dipahami ya, bisa dikoreksi kalaupun ada koreksi-koreksi tadi secepatnya, mengingat tadi yang sudah disampaikan juga Ibu Kaprodi ada deadline untuk mengikuti yudisium. Jadi sekiranya fokus untuk 1-2 hari ke depan perbaikan biar dapat mengikuti ujian yudisium ya, yudisium. Baik, selanjutnya Dewan Penguji dan Pembimbing akan berembuk dulu menentukan apakah skripsi yang sudah disusun ini sudah dipresentasikan layak diterima atau tidak ya. Untuk itu ujian Munakasah skripsi kami skorsing kurang lebih 3 menit. Silakan kepada Febrianti Kanu untuk meninggalkan ruang ujian sejenak. Oke, baik. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil ujian, penetapan hasil ujian dari Febrianti Kanu yang akan dibacakan oleh Sekretaris Sidang. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Dewan Penguji. Saya akan membacakan hasil ujian dari Saudari Febrianti Kanu. Berita acara ujian skripsi atas nama Febrianti Kanu dengan NIM 1823072 Prodi PAI semester 9 pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 pukul 13 sampai dengan 15 waktu Indonesia Tengah di tempat ruang E205 dengan susunan tim penguji Ketua Sidang Ibu Dr. Feby Ismail MPD, Sekretaris Sidang Nurfidrani Zainal MPD, penguji 1 Bapak Dr. Sahari MPDI dan penguji 2 Bapak Irfan Kurniawan MPD. Ya, amin. Dan dokter ya. Dengan judul skripsi implementasi pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Modayak Barat. Dengan keputusan sidang, skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan akumulasi nilai skripsi adalah 95,25 yang apabila dikonversi mendapatkan nilai A. Kemudian untuk
pada tanggal 28 September sampai dengan 28 Dia juga Oktober ikut semua 2022 dan telah ditandatangani oleh Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris Ibu Nur Fitri Zainal MPD sudah membacakan hasil dan kita semua sudah mendengarkan bahwa skripsi yang disusun oleh Febrianti Kanu sudah diterima dan nilai yang diberikan di atas rata-rata 95,25 dikonversi dengan huruf itu dapat nilai A ya. Nilai yang tinggi ini tentunya bukan hanya kebanggaan Febri semata ya, tetapi merupakan kebanggaan semua, apalagi kebanggaan orang tua, kebanggaan suami dan anak ya. Itu bisa dilihat juga tadi ketika dibacakan anaknya bereaksi, merespon ya dengan nah itu ya sudah menunjukkan bahwa dia turut senang dengan pencapaian mama. Panggil mama, Umi, Bunda, Ibu dengan pencapaian ibunya pada hari ini. Sudah barang tentu proses ini tidak instan ya, tidak instan. Febri banyak meninggalkan pasti kewajiban sebagai anak meskipun sudah menikah, kewajiban sebagai anak kepada orang tua. Mungkin orang tua di kampung pingin ketemu tapi jangan dulu Mak karena mau susun skripsi ya. Jangankan bertemu, paling juga angkat telepon. Kadang-kala aduh ujung tengah jangan dulu, masih fokus gitu ya. Begitu juga kewajiban sebagai seorang istri, pasti ada hal-hal yang diabaikan ya. Pada hari ini kebahagiaan itu insya Allah dan kesedihan yang sudah dilalui akan terbayarkan tunai pada hari ini ya. Sebelum Ibu menutup, momen hari ini adalah momen yang tepat untuk Febri mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sekarang juga hadir ya, menunjukkan bahwa kebanggaan orang tua itu meskipun anaknya sudah menikah tapi tetap memberikan support. Dan salah satu bukti Febri meskipun sudah menikah, suami pun sekarang lagi dalam tahap penyelesaian, tetap membuktikan kepada orang tua bahwa Febri bisa mencapai gelar sarjana. Disilakan Febri untuk menyampaikan ucapan terima kasih ataupun permohonan maaf atau apa bentuknya kepada kedua orang tua dan kemudian kepada suami. Disilahkan. Atau mau dipeluk dulu silakan ya. Silakan. Siapa ngomong yang mana ini sedang? Bukan ngomong yang ujian. Ikut mewek kan. Ada yang iya. Iya. Baik. Febri masih bisa menyampaikan secara baik ya. Jangankan Febri, teman-teman juga di belakang ikut mewek dengan situasi ini ya. Dengan pelukan hangat Febri ke orang tua itu sudah menandakan bahwa ucapan terima kasih terbesar seorang anak kepada orang tua ya. Kebanggaan selamat Bapak Ibu, kami mewakili pimpinan fakultas, dekan, wakil dekan, kaprodi, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah memilih Fakultas Tarbiyah IAIN Manado untuk Febri menimba ilmu ya sampai saat ini dapat meraih gelar sarjana ya. Kami juga memohon maaf kiranya kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun ada kekurangan ya selama Febri melakukan perkuliahan, bimbingan hingga saat ini dari kami memohon maaf ya kepada Bapak Ibu dan kepada suami, keluarga, kekurangan kehilafan kami insya Allah dimaafkan dan kepada Allah kami memohon ampun ya. Kepada Febri, hari ini pencapaian kamu tertinggi untuk saat ini
ya. Jangan sampai ilmu yang sudah diperoleh, ya, gelar yang diperoleh menjadikan Febri jadi angkuh di lingkungan masyarakat. Ketika sudah balik di lingkungan masyarakat, harus bisa menjadi contoh tauladan di tengah masyarakat, membawa nama baik Alma Mater, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, menjadi pelopor di masyarakat, menebar kebaikan, ya, apalagi sebagai seorang guru, sosok yang digugu dan ditiru. Pandai-pandailah bersikap di masyarakat karena Febri membawa nama besar IAIN Manado ke depan, ya. Orang tua pasti sangat bangga, ya. Saya cemburu sebenarnya kepada Febri, ya. Hari ini Febri ujiannya lengkap, orang tuanya, ayah, ibu masih ada. Saya dulu ketika ujian skripsi, status saya sudah tidak punya orang tua, bapak, ya. Dan itu untuk anak perempuan adalah sakit hati terbesar, ya, ketika kehilangan seorang sosok yang menjadi panutan, ya. Di belakang semuanya orang tuanya masih lengkap? Alhamdulillah. Semuanya masih lengkap. Baik. Kalau semuanya masih lengkap, usahakan di ujian munakasah skripsi itu dihadirkan, biar orang tua juga turut merasakan kebahagiaan yang dirasakan kalian, karena kalaupun perkuliahan atau kuliah kalian masih dibiayai orang tua, itu pasti terbayar lunas hari ini, ya. Ada satu pembuktian bahwa kalian mampu membahagiakan dan membanggakan orang tua, ya. Untuk itu ujian pada hari ini insya Allah membawa berkah, ya. Buat yang belum ujian skripsi, hari ini merupakan motivasi, ya. Keadaan seperti ini saya sering-sering buat seperti ini kalau bimbingan saya ujian, agar supaya bisa memotivasi teman-teman yang ikut menyaksikan ujian, ya. Kepada Bapak Ibu, ya, orang tua keluarga dari Febrianti Kanu, terima kasih Bapak sudah memberikan support dengan hadir secara langsung di ujian munakasah skripsi. Kepada Dewan Penguji, Bapak Dr. Sahari MPDI, Bapak Irfan Kurniawan MPD, Ibu Sekretaris sekaligus pembimbing 2 Ibu Nur Fitri Zainal MPD, dan Bapak Sekretaris Program Studi Bapak Abrari Ilham MPD, serta teman-teman Febri seangkatan yang menjadi supporter pada hari ini, ya. Terima kasih sudah hadir. Insya Allah aktivitas kita, pelaksanaan ujian kita pada siang menjelang sore hari ini terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, marilah sama-sama kita menutup ujian munakasah skripsi atas nama Febrianti Kanu, NIM 182.3072, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan foto bersama. Mungkin Febri dulu, ya, dengan Dewan Penguji, kemudian dengan keluarga, ya. Coba boleh foto dulu. Oh, boleh. Kalau ada buket silakan juga bawa buket snack. Buka-buka ujian. Dengan keluarga, silakan Bapak Ibu. Ini yang mana? Ada Pak Amin. Untuk Sumaraju. Dengan orang tua juga, suami dan anak, berarti saya setia.
Satu kali lagi, satu kali. Satu. Lingga. 1, 2, 3. Mantap. Ria, mati brekit. Ya, ada sesuatu. Bapak dia yang kakak tak diajar. Martia sih